Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tera Febrianti, NIM C1B021021, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi minggu ke-11, yaitu Jurnal Penyesuaian, Neraca Lajur, dan Jurnal Penutup Perusahaan Jasa. Jurnal Penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi, tapi belum dicatat. Selain itu, digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat, tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pencatatan jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu deferral atau penangguh pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun, dan akrual atau pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat dalam akun. Akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama, persediaan barang dagang atau PDB. Proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun PDB menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba atau rugi dan metode harga pokok penjualan atau HPP. Pendekatan ikhtisar laba atau rugi. Pada waktu dilakukan perhitungan laba rugi, persediaan awal dan memengaruhi harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang laku terjual. Oleh karena itu, pada akhir periode persediaan awal barang dagang dipindahkan ke sebelah debit atau laba rugi dan mengkreditkan akun persediaan awal barang dagang. Sedangkan untuk penyesuaian persediaan barang dagang atau akhir dipindahkan ke sisi debit akun persediaan barang dagang dan mengkreditkan akun laba atau rugi. Pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Bila menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, maka yang perlu diperhatikan adalah akun-akun yang harus dipindahkan ke harga pokok penjualan. Akun apa saja yang termasuk unsur-unsur harga pokok penjualan? Ada berapa akun yang merupakan unsur-unsur harga pokok penjualan, yaitu persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan barang dagang akhir. 2. Perlengkapan. Perlengkapan merupakan kelompok harta atau aktiva yang sifatnya lancar atau bisa disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar. 3. Beban dibayar di muka. Biaya-biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka. 4. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima lebih dahulu atas pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. 5. Beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. 6. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang masih akan diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang belum membayar utangnya. Pelanggan perusahaan masih memiliki utang yang harus dibayar. 7. Penyusutan adalah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penurunan nilai aktiva tetap. Terakhir, piutang tidak tertagih, yaitu piutang tidak tertagih merupakan resiko yang dialami perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang dagang, kebangkrutan sehingga tidak dapat ditagih. Neraca lajur. Neraca lajur merupakan lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. Neraca lajur juga merupakan sumari dalam proses penyusunan pada laporan keuangan. Neraca lajur dapat digunakan sebagai alat bantu yang bisa mempermudah laporan keuangan manual untuk disusun.
Namun, sebagai catatan, neraca lajur ini tidaklah menjadi bagian dari catatan akuntansi yang formal, sedangkan perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan kegiatan utama bisnisnya adalah membeli, menyimpan, dan menjual lagi tanpa memberi nilai tambah pada barang kuantitas maupun bentuknya. Nilai tambah di sini maksudnya adalah barang tersebut, sehingga nilai jualnya menjadi tinggi. Jadi neraca lajur perusahaan dagang adalah lembar kertas berkolom untuk melakukan kegiatan akuntansi pada perusahaan dagang. Sebetulnya neraca lajur juga penting untuk dibuat pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Ada 6 komponen yang harus disertakan pada neraca lajur perusahaan dagang. Yang pertama, nama rekening perkiraan. Pada kolom ini isinya adalah nama semua kode akun perkiraan yang sudah disusun terlebih dahulu. Pada kolom ini maka bisa ditentukan apakah sebuah akun memiliki nilai debit atau kredit untuk setiap lajurnya. 2. Neraca saldo. Kolom selanjutnya adalah neraca saldo, di mana informasi yang tercantum lajur ini disesuaikan dengan yang ada pada jurnal laporan neraca saldo. Nah, dalam hal ini perusahaan bisa membuat neraca saldo sekaligus dalam neraca lajur karena isinya sama, sehingga Anda tidak perlu membuatnya secara terpisah. 3. Penyesuaian. Pada kolom penyesuaian berisikan mengenai penyesuaian. Nah, pada jurnal penyesuaian yang sudah dibuat tentu saja telah menyesuaikan perkiraan neraca saldo yang ada, yang mana apabila terdapat perkiraan baru, maka dapat ditulis di bawah perkiraan neraca saldo itu. 4. Neraca saldo telah disesuaikan. Apabila jurnal penyesuaian telah dilakukan, maka neraca saldo dapat memperkirakan akun-akun tersebut, serta saldo pada lajur ini akan terlihat di laporan keuangan. Perkiraan neraca saldo tidak dipengaruhi jurnal penyesuaian, bisa langsung dipindahkan pada lajur tersebut. Namun untuk perkiraan yang dipengaruhi jurnal penyesuaian perlu dihitung terlebih dahulu saldo perkiraan dan pindahkan pada lajur tersebut. Pada akhirnya lajur ini perlu dijumlah pada kedua sisi. Dengan begitu maka kelihatan serta kebenaran pada neraca lajur perusahaan dagang bisa terjamin. 4. Neraca. Kolom ini berisi tentang semua perkiraan real, di mana merupakan perkiraan dari akun yang sebelumnya. Kolom ini mempunyai fungsi melihat apabila terdapat ketidaksesuaian ketika penyusunan neraca saldo sesudah penyesuaian. Selain itu dapat memeriksa perhitungan apakah sudah tepat atau belum. Terakhir, laba rugi. Kolom selanjutnya berisi tentang perkiraan nominal. Pada kolom laba rugi ini, debit maupun kredit yang ada pada lajur laba rugi akan dijumlahkan. Jika pada sisi kredit lebih besar ketimbang debit, artinya perusahaan memperoleh laba. Namun jika sisi debitnya lebih besar ketimbang kredit, artinya perusahaan mengalami kerugian. Jenis neraca lajur. Yang pertama, neraca lajur 6 kolom. Biasanya jenis neraca lajur 6 kolom ini jarang digunakan, terdiri atas kolom rugi laba, neraca saldo, serta neraca. Neraca lajur 8 kolom biasanya digunakan untuk perusahaan dagang. Komponennya adalah neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, serta neraca akhir. Neraca lajur 10 kolom berisikan neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, dan neraca saldo disesuaikan. Neraca lajur 12 kolom berisi kolom neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, neraca saldo disesuaikan, laporan modal, dan neraca. Manfaat neraca lajur. Dengan disusunnya neraca lajur ini, maka perusahaan dagang akan menerima berbagai manfaat, diantaranya 1. Memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Memudahkan terhindarnya kesalahan ketika membuat ayat penyesuaian. 3. Memungkinkan laporan keuangan tanpa perlu membuat jurnal penyesuaian secara formal. 4. Neraca lajur perusahaan dagang menjadi alat untuk meringkas data di dalam catatan keuangan berdasarkan berbagai bentuk pengelompokan data. 5. Bisa dijadikan sebagai laporan keuangan sementara. 6. Menjadi prosedur yang harus dilakukan untuk membuat neraca akhir.
7. Untuk menggolongkan serta meringkas informasi yang ada pada neraca saldo serta data penyesuaian sehingga akan menjadi persiapan yang baik sebelum penyesuaian laporan keuangan formal. 8. Memudahkan dalam hal pencarian kesalahan yang mungkin ada ketika membuat jurnal penyesuaian. Dalam siklus akuntansi akhir, proses penutupan akun ini ternyata menggunakan ayat jurnal penutup, di mana secara definisi jurnal penutup adalah kegiatan untuk menjurnal dan menutup proses siklus akuntansi. Dengan demikian, untuk periode selanjutnya Anda juga bisa menyiapkan akun-akun yang akan dipakai sebagai jurnal laporan keuangan. Beberapa tujuan dalam membuat jurnal penutup perusahaan dagang meliputi menutup saldo perkiraan sehingga menjadi nol, melakukan perhitungan pada saldo akun modal sesuai dengan keadaan pada akhir periode agar saldo tersebut sama dengan yang laporan neraca, memudahkan pemisahan transaksi akun pendapatan dan beban periode sekarang dengan periode selanjutnya, mempersiapkan laporan neraca awal untuk periode berikutnya, memudahkan kegiatan proses audit jika dibutuhkan, menunjukkan sebuah informasi keuangan perusahaan setelah pembuatan jurnal penutup yaitu seperti harta, kewajiban, dan ekuitas. Pada dasarnya, pencatatan jurnal penutup perusahaan dagang dibagi menjadi dua metode, yaitu metode periodik. Untuk metode periodik ini memang banyak digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual barang dengan harga terjangkau, sehingga metode ini bisa digunakan dalam akhir periode. Selanjutnya, pencatatan metode perpetual. Kali ini metode perpetual yang digunakan oleh perusahaan dagang biasanya menjual barang dagang harga yang cukup mahal. Bahkan metode ini dilakukan secara terperinci dan terus-menerus atas semua transaksi. Berbagai tahap dalam membuat jurnal penutup perusahaan dagang. Yang pertama, menutup akun pendapatan pada saldo kredit. Tahap pertama jurnal penutup yaitu dengan menutup akun yang di saldo kredit seperti penjualan atau pendapatan terhadap akun ikhtisar laba rugi. 2. Menutup akun beban pada saldo debit. Selanjutnya, menutup akun beban pada saldo debit yang biasanya beban ini termasuk diskon penjualan, retur dan potongan harga pokok penjualan, ongkos kirim, dan beban lainnya terhadap ikhtisar laba rugi. Berikutnya, dengan menutup saldo akun ikhtisar laba rugi berarti juga akan menutup akun modal pemilik. Menutup akun prive atau penarikan bagi pemilik. Terakhir pada tahap ini dengan cara menutup akun penarikan modal pemilik. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.